Siapapun orang yang membayangkannya, dia akan benar-benar tinggal di rumah yang sama dengan kita. Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Buat kalian, terima kasih ya sudah nonton video ini, dan salam kenal buat kalian semua. Di video kali ini, aku akan kembali menceritakan kisah horor yang di request sama teman aku. Makasih loh udah request. Jadi cerita ini tentang kuntilanak abu-abu. Nah, pasti kalian udah pernah dengar kan? Yang katanya, jika kita mengetahui ciri-cirinya, bahkan cuma membayangkannya aja, itu bisa membuat si Mbak Kunti ini mendatangi kita dan menghampiri kita loh. Kok bisa? Gimana sih cerita lengkapnya? Biar kalian gak penasaran, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Tunggu dulu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Jadi cerita ini diambil dari akun Twitternya @thismeme yang dialami oleh seorang wanita, kita sebut aja namanya Vira ya. Pada tahun 1995, Vira dan keluarganya pindah ke Bandung, tepatnya di belakang Cicadas. Karena itu, Vira juga jadi pindah dari SMA Jakarta ke SMA negeri yang cukup terkenal di Bandung. Vira saat itu kelas 11 SMA ya. Jadi sekolahnya ini adalah sekolah peninggalan Belanda. Karena si Vira ini pinter dan mudah bergaul, dia cepat tuh akrab dan punya banyak teman di sekolahnya. Dia juga akrab dengan teman sebangkunya yang namanya Dudung. Terus dia melihat nih, ada satu siswa yang agak berbeda dari yang lain. Kita sebut aja namanya Raden ya. Jadi, katanya si Raden ini bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat. Dia juga sering terlihat sedang berbicara sendiri di sekolahnya. Nah, pada hari Kamis, Vira sama si Raden ini masih belum pulang. Mereka masih mencatat teori yang ada di papan tulis. Jadi cuma mereka berdua aja tuh yang ada di kelas. Tapi nggak berapa lama kemudian, si Vira akhirnya bisa menyelesaikan catatannya lebih dahulu. Lalu si Vira ini mencoba untuk menghampiri si Raden. Karena di antara teman-teman yang lain, cuma sama si Raden inilah dia sama sekali belum pernah ngobrol. Tapi disinilah awal mula semua kejadian buruk terjadi sama si Vira. Dimana saat itu dia mencoba nih untuk menghampiri si Raden dengan niat hanya untuk biar akrab aja sama semua teman sekelasnya. Karena si Vira ini kan anak baru ya kan. Terus dia ngomong nih, masih lama Den. Lalu si Raden ini melihat ke arah si Vira dan kembali tidak menghiraukannya. Aku Vira. Ya, aku Raden. Akhirnya dijawab dan dijabat tuh tangan si Vira. Terus karena si Vira ini suka ngobrol dan orangnya agak kepoan, ditanya tuh sama si Vira, aku lihat kamu suka ngobrol sendiri, aku diceritain sama anak-anak, katanya kamu bisa ngeliat yang goib gitu ya Den? Emangnya kamu gak takut? Sebenarnya si Vira ini juga takut mau bahas ini, cuma karena gak tahu dia mau bahas apa ya kan. Jadi dia nanya hal yang gak seharusnya dia bahas. Kenapa kamu tanya gitu? Kamu mau tahu? Kata si Raden. Terus si Vira ini malah mengangguk di situ. Iya, aku bisa melihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi jangan kaget kalau misalnya aku ngomong sendiri. Udah, jelas kan? Lalu si Raden ini berdiri dan bergegas mau pulang. Tiba-tiba si Vira ini malah nanya lagi. Emang gimana caranya bisa lihat kayak gitu? Keturunan. Kalau kamu mau tahu, kamu ikut aku. Disitulah hal yang paling disesalkan sama si Vira. Karena telah menanyakan hal yang gak seharusnya dia tanyakan. Dan mau ikut sama si Raden. Lalu mereka berjalan menuju parkiran dan si Raden mengajaknya untuk naik ke motornya. Tanpa rasa takut, si Vira ini malah naik ke motornya si Raden. Lalu di perjalanan si Vira ini nanya lagi, aku mau dibawa kemana Den? Udah tenang aja, kita ke rumah aku kok. Udah tuh, mereka melanjutkan perjalanan dan gak berapa lama kemudian akhirnya mereka sampai di rumah si Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar tuh ada suara dari dalam rumah. Lalu pintunya dibuka oleh seorang wanita parubaya dengan wajah yang pucat. Ternyata itu adalah ibunya si Raden. Kamu dari mana aja Den? Ibu khawatir. Dia dari tadi bikin keributan di kamar kamu. Ibu gak bisa apa-apa. Ibu cuma bisa duduk di ruang tamu aja. Jadi kalau terjadi apa-apa ibu bisa langsung keluar rumah. Kata ibunya si Raden dengan wajah yang agak panik gitu. Terus si Raden terlihat menghela napas. Setelah dia mencium tangan ibunya, dia mengenalkan si Vira kepada ibunya. Lalu mereka dipersilakan masuk. Vir, kamu duduk dulu, aku ambilin air. Kamu pasti haus kan? Gak usah repot-repot Den. Terus si Raden ini tiba-tiba ngajak si Vira untuk ke teras rumah. Vir, kita ngobrol di teras aja ya. Pastikan kamu jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi kamu harus tetap di teras ini ya.
kata si Raden untuk memperingatkan si Vira. Vira pun menuruti tanpa ngerasa ada yang aneh. Dia memandangnya sekitar rumah Raden yang sangat terlihat asri karena banyak tanaman di sekitar rumahnya. Lalu saat hari sudah memasuki waktu sore, Vira mikir, kok lama kali si Raden ini cuma ngambil air doang. Terus dia ngeliat tuh di sekitar rumah si Raden, dan dia baru sadar ternyata si Raden ini gak punya tetangga. Karena di sekitar rumahnya itu banyak rumah tua yang sudah kosong gitu. Lalu gak berapa lama kemudian si Vira ini mendengar suara azan memasuki sholat asar. Terus tiba-tiba dia mendengar nih, kok ada suara raungan dari dalam rumah si Raden. Suaranya itu serak tapi kencang. Dia mikir ya kan, itu suara perempuan. Siapa ya? Apa ibunya si Raden? Astagfirullah, kenapa ibunya si Raden? Pikirnya gitu ya kan. Tapi Vira saat itu mulai merinding. Dia terdiam dan deg-degan. Dia juga penasaran sama apa yang terjadi di dalam rumah si Raden. Tapi dia tetap gak mau masuk karena teringat sama peringatannya si Raden tadi. Dan dia juga gak mau terjadi apa-apa sama dia. Anehnya, saat azan selesai, suara raungan itu tiba-tiba malah menghilang dan semua menjadi hening kembali. Vira yang semakin takut dan merinding tetap memperhatikan sekitar karena takut ada apa-apa nih. Gak terasa sejam sudah berlalu, tapi si Raden ini gak muncul-muncul juga. Perasaan si Vira makin gak tenang. Saat itu kira-kira udah 4:30 sore lah di sana. Jalan sekitar rumah si Raden juga sangat sepi. Udah kayak gak ada kehidupan sama sekali di sana. Dan si Vira ini bilang, itu pertama kalinya dia merasakan merinding itu seperti apa. Dan dia juga udah di tingkat ketakutan saat itu. Yaudah ya kan, dia coba ketuk tuh pintu rumahnya si Raden. Raden, tapi gak ada sautan. Diketuk lagi tuh sama si Vira agak keras sambil manggil nama si Raden. Raden, tapi tetap aja gak ada yang nyaut. Akhirnya si Vira ini memutuskan untuk pulang. Den, aku pulang ya. Udah sore soalnya. Mama aku pasti nyariin. Katanya agak kenceng, biar si Raden ini dengar. Tapi tetap aja gak ada jawaban. Akhirnya si Vira ini pulang dan melangkahkan kakinya ke arah pagar. Saat dia membuka pagar tuh, dia agak kesal nih. Karena pagarnya itu keras sekali, seperti nggak pernah diminyaki, jadi susah buat digeser. Setelah si Vira keluar dari rumah itu, dia ngeliat di sana itu benar-benar sepi, nggak ada aktivitas sama sekali. Terus dia ingat-ingat tuh, tadi jalan mana ya arah mau keluar? Dia akhirnya memilih jalan ke arah kanan. Saat dia sedang berjalan, sudut matanya melihat seperti ada yang bergerak dari rumah si Raden. Reflekslah si Vira langsung melihat ke arah rumah si Raden ya kan? Dia melihat di kaca depan yang tertutup gorden tebal, ada tangan berwarna putih pucat yang menempel di kaca. Dan tangan itu melambaikan tangan ke arah si Vira. Vira yang melihat itu semakin kaget dan merinding ya kan. Dia langsung lari nih ketakutan. Setelah agak jauh nih dia lari, akhirnya si Vira ini menemukan keramaian. Ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan yang lalu lalang. Terus dihampiri tuh tukang ojek yang sama si Vira dengan nafas yang terengah-engah. Dia bilang ya kan, "Bang, ke Cicadas ya?" "Atuh jauh neng." Kenapa kayak orang ketakutan neng?" Tapi si Vira gak mau jawab. Dia cuma tanya, "Berapa bang ke Cicadas?" 20.000 neng. Jadi kalau zaman 90-an uang 20.000 itu seperti 200.000 ya kan. Tanpa pikir panjang dia langsung setuju dan naik ke motor tukang ojek tadi. Terus si tukang ojek pun langsung membawa motornya melaju cepat. Sesampainya di rumah, Vira melihat wajah ibunya seperti udah mau marah. "Dari mana aja kamu, Vir?" Vira nggak jawab tuh di situ. Dia langsung ke kamar dan mandi. Dia mencoba berusaha untuk melupakan tangan pucat yang dia lihat tadi. Keesokan harinya, si Vira kembali nih ke sekolah. Saat dia sedang berlari menuju kelas karena udah mau telat, dia mau melewati lorong tuh. Tapi saat di ujung lorong, dia ngerasa kok ada yang aneh. Dihentikan sama Vira lariannya dan melihat dari kejauhan ke lorong itu. Dia melihat ada sosok aneh di ujung lorong, tapi terlihat samar. Yang dia ingat, sosok itu memakai gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang, rambutnya tersanggul tinggi, badannya agak membungkuk, dan kepalanya jatuh ke arah kiri dengan tangan ke arah depan. Lalu tiba-tiba tangannya bergerak ke atas dan melambai ke arah si Vira. Meskipun ketakutan, mau gak mau si Vira harus berjalan perlahan mendekati sosok itu. Karena cuma itu jalan menuju kelasnya. Saat sudah semakin dekat, si Vira malah berharap bisa melihat wajah sosok itu. Tiba-tiba dia dikagetkan ada yang menepuk pundaknya. "Kamu ngapain? Udah telat, jangan pelan-pelan jalannya. Kamu mau dihukum. Udah sana cepat masuk kelas," kata Pak Agus, guru BP yang mengejutkan dia tadi.
Otomatis si Vira langsung melihat guru itu ya kan. Lalu saat dia melihat ke arah sosok tadi, sosok itu udah nggak ada, udah hilang. Terus si Vira melihat ke arah Pak Agus tadi dengan wajah yang ketakutan. Pak Agus pun heran melihat wajahnya si Vira terlihat pucat. Kamu kenapa? Kalau kamu melihat sesuatu, abaikan aja ya. Tetap berdoa dan minta perlindungan Tuhan. Iya Pak, kata si Vira dengan nada agak lemas. Lalu si Vira kembali berjalan ke kelasnya. Untung saat itu guru yang mengajar dia sangat ramah. Meskipun si Vira ini telat, dia nggak mempermasalahkan dan mempersilahkan si Vira ini untuk masuk. Saat si Vira ini sudah duduk di bangkunya, dia melihat ke arah bangkunya si Raden yang terlihat kosong. Si Vira kaget ya kan, kemana tuh orang? Dia sampai berkali-kali melihat ke bangkunya si Raden. Si Dudung yang ngelihat itu langsung berbisik ke arah dia. Vir, kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu gelisah. Si Raden kemana? Aku nggak tahu. Emang kenapa? Cie, kamu naksir ya? Enggak, Dung. Perasaan aku nggak enak aja. Emang kenapa sih? Ada apaan? Tiba-tiba mereka mendengar suara Ibu Subrika, guru BP, yang lagi keliling kelas. Itu ngapain si Dudung sama si Vira ngobrol? Kalau mau ngobrol, keluar sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar. Vira dan Dudung pun terdiam sambil menunduk. Lalu terdengar suara langkah kaki Ibu Subrika berjalan mendekati mereka. Vira sama si Dudung pun semakin menunduk sampai Ibu Subrika ini meletakkan tangan di atas meja. Otomatis si Vira melihat tangan ibu itu ya kan? Dan betapa kagetnya dia karena itu tangan yang sama, tangan yang dia lihat melambaikan tangan ke arah dia saat di rumah si Raden. Vira pun langsung refleks ya kan, melihat wajah pemilik tangan itu. Vira shock karena dia melihat itu memang wajahnya Ibu Subrika. Tapi matanya putih dan kulit mukanya abu-abu. Vira gemetar ya kan. Dia berharap ada yang menyadarkan dia saat itu. Dia langsung nunduk sambil membaca doa. Dalam hatinya berharap jika memang Ibu Subrika ini kerasukan, semoga cepat pergi. Tiba-tiba dia dengar suara bentakan. Hei Vira, ibu lagi bicara sama kamu. Kamu malah merem komat kamit. Emang ibu setan? Lalu semua teman-teman sekelas si Vira tertawa melihat ke arah dia. Vira melihat lagi ke atas. Ternyata itu memang Ibu Subrika. Maaf Bu, kata si Vira sambil cikut-cikutan sama si Dudung. Setelah itu Ibu Subrika pergi dan mereka melanjutkan pelajarannya. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, si Vira nanya tuh sama si Dudung. Dung, kamu tahu nggak si Raden kemana? Ya elah, masih aja nanyain si Raden. Mana aku tahu, Vir. Emang ada pemberitahuan? Enggak. Dung, kita ke rumah Raden yuk. Hah? Ke rumah Raden? Emang kamu tahu rumahnya Raden? Tahu. Ngapain kita ke sana? Udah ayo, aku ada urusan sama dia. Lalu mereka menuju parkiran dan melanjutkan perjalanan dengan motornya si Dudung. Di sepanjang perjalanan, mereka ngobrol nih. Dung, ntar kalau misalnya urusan aku udah kelar sama si Raden, antarin aku pulang ya. Iya. Tapi kok kamu tahu sih rumah si Raden? Aku yang udah lama kenal sama dia aja belum pernah ke rumahnya. Jadi gini, awalnya aku penasaran kenapa dia kok suka teriak-teriak sendiri. Aku dengar dari si Ismi, katanya si Raden ini bisa lihat setan. Ya udah aku tanya, lah kamu ngapain nanya begituan? Pamali kata orang Sunda, itu hal yang gak bisa dibicarakan kecuali sama orang yang ngerti gituan juga. Elah, namanya penasaran. Kita belok kanan dong, udah mau sampai nih. Jadi kita sebut aja nama jalannya itu Jalan B ya. Lah ini kan Jalan B, kok kamu gak kasih tahu aku dari awal? Lah emang kenapa dong? Kamu belum tahu? Ini itu jalan paling angker. Warga sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena kuntilanak abu-abu. Serius? Apaan sih? Kamu malah bikin makin penasaran. Kamu beneran mau tahu? Dudung langsung memutarbalikkan motornya dan menjauh dari Jalan B untuk mencari warung kopi terdekat. Setelah itu mereka duduk dan mengobrol sambil memesan minum. Tiba-tiba si Dudung ini nanya sama si pemilik warung dengan bahasa Sunda. Bu, Jalan B masih angker? Lalu si pemilik warung itu juga menjawab dengan bahasa Sunda. Setelah ibu itu pergi, diterjemahin nih sama si Dudung. Ibu itu bilang, udah gak ada lagi orang yang tinggal di sana. Kamu lihat setan kali. Setahu ibu itu, Jalan B udah lama kosong. Pemiliknya juga udah jual, tapi belum pada laku. Tapi nggak tahu sekarang ada yang nempati atau enggak. Terakhir kali ibu itu jalan ke arah sana, rumah di sana itu udah kosong. Nggak ada yang menghuni, harga rumah di sana juga murah-murah, tapi nggak ada yang beli. Ya karena itu katanya banyak hantunya, apalagi kuntilanak abu-abu. Gitu kata si Dudung. Kuntilanak abu-abu itu maksudnya apa sih? Aku nggak bisa cerita. Kenapa sih? Yaelah, aku penasaran tahu. Fir,
Yang namanya cerita kan harus detail. Nah, detailnya si Kunti ini nggak bisa dikasih tahu seperti apa wujudnya. Karena kalau kamu bayangin, dia akan mendiami rumah kamu. Gitu kata orang-orang. Hah? Serius? Lah emang gitu, Fir. Ini itu urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang kamu nggak tahu? Ya elah, kan aku anak pindahan. Oh iya, lupa. Emang seseram apa sih kuntilanak abu-abu itu? Fir, kan tadi doa aku bilang, jangan diceritain detailnya gimana. Kamu nggak mau kan rumah kamu ada makhluk yang ganggu kehidupan kamu? Tapi si Vira ini pun juga ngeyel kali ya kan. Kalau aku dibilang gitu nggak bakal kutanya lagi. Karena takut kalau si Kunti itu bener-bener datang ke rumah. Emang sih rasa keingintahuannya itu besar kali. Tapi kan siapa tahu itu benar. Daripada bahaya sama dia dan keluarganya, mending diam, gak usah cari tahu. Yaudah ya kan, terus si Vira nanya lagi, kita lanjut nggak nih? Kalau aku sarani sih enggak. Tapi kan kamu udah janji nemani aku. Ya udah, itu kan cuma saran aja. Kalau kamu masih mau lanjut ya ayo aku temani sampai kelar. Lalu mereka menghabiskan minumannya dan melanjutkan perjalanan karena saat itu udah memasuki waktu sore. Udah tuh, mereka memasuki jalan B meskipun belum ke arah rumah si Raden. Si Dudung ini kembali bercerita kalau dulu jalan itu tuh sebenarnya rame karena menjadi jalan pintas buat menghindari kemacetan. Tapi setelah perluasan area, jalan ini malah jadi sepi dan ditinggalkan sama orang-orang. Akhirnya muncul tuh cerita soal kuntilanak abu-abu. Meskipun urban legend, tapi ada kesaksian dari beberapa orang yang menjadi korban. Siapapun orang yang membayangkannya, dia akan benar-benar tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan apa yang dia inginkan. Kalau nggak dikasih, satu keluarga akan disiksa. Dan kalau masih tetap nggak dituruti keinginannya, kuntilanak itu juga akan melenyapkan seluruh keluarganya. Lalu dia akan menyisakan satu untuk bisa menceritakan seperti apa sosoknya agar dia bisa berpindah kepemilikan. Nah, kalau satu orang itu menceritakan seperti apa detail wujudnya, maka kuntilanak itu langsung pindah ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan wujudnya tadi. Tapi hanya bisa dilihat sama orang yang mendengar detail wujudnya aja. Emang semudah itu? Kata si Vira lagi. Iya bener. Aku pernah diceritain, tapi saat itu aku ngantuk. Untungnya aku nggak ingat wujudnya seperti apa. Lalu si Vira bengong di situ, sambil dia mikir, dia bener-bener penasaran sama cerita itu. Sampai tiba-tiba dia kaget, karena saat tiba-tiba si Dudung memutarbalikkan motornya, dia hampir jatuh di situ. Apaan sih, Dung? Kamu kenapa? Pelan-pelan dong, kayak orang ngeliat setan aja. Tapi nggak dijawab tuh sama si Dudung. Dia masih membawa motornya dengan cepat. Sampai udah agak jauh baru dia berhenti dengan napas yang terengah-engah. Kamu kenapa? Fir, coba kamu lihat di tengkuk belakang aku. Di balik jaket. Sekarang. Vira langsung mengecek tuh seperti yang disuruh sama si Dudung. Dia melihat ada sebuah gulungan rambut kecil. Hanya beberapa helai. Bentuknya itu seperti gulungan rambut untuk contoh warna cat rambut di salon. Tapi setelah diurai, rambutnya itu ternyata panjang kali. Bukan seperti rambut manusia. Vira dan Dudung melihat itu merinding ketakutan ya kan. Aduh Fir, gimana ini? Katanya kalau udah kayak gini, berarti kita udah diikutin dan diincar sama dia. Kamu jangan nakutin dong, Dung. Serius Vira, kamu sama aku udah diincar sama dia. Bodo amat. Kan kita gak ngapa-ngapain. Iya, kamu gak ngapa-ngapain. Tapi rasa keingintahuan kamu itu gede. Dia gak suka. Lagian kamu ngapain sih? Pengen banget cari tahu. Lalu diceritain lah sama si Vira apa yang terjadi sama dia saat ke rumah si Raden. Goblok. Kan bener, dari pas berangkat bilang aku tuh udah gak enak. Lagian sensi banget itu Kunti. Lah emang bangsa gituan sensi. Udah gini Vir, sekarang aku antar dulu kamu ke rumah. Keburu malam. Mending kita cari selamat aja. Untung kali ini si Vira gak bandel. Dia nurut sama apa kata si Dudung. Dudung pun nganterin tuh si Vira sampai rumah. Tapi sebelum sampai rumah, si Dudung sempat bilang hal yang bikin si Vira gak bisa tidur. Apa itu? Dia bilang, Vir, kalau prediksi aku gak salah, besok si Raden pasti datang. Tapi please, tolong kamu jangan ngikuti rasa penasaran kamu. Harus biasa aja, jangan tanya apapun. Kamu harus janji sama aku ya. Kalau dia cerita apapun, kamu harus tutup kuping kamu. Aku ngerasa si Raden ini adalah korban yang dihinggapi sama si kuntilanak itu. Dan dia lagi mencari korban selanjutnya untuk berpindah tangan. Pokoknya kamu jangan sampai tahu detail wujudnya lewat cerita ya. Oke? Vira cuma terdiam dan masuk ke dalam rumah. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, dan saat mau tidur, Vira teringat terus tuh sama kata-kata si Dudung.
Mulai tuh si Vira agak cemas dan berpikir gimana kalau kata-kata si Dudung ini benar. Lalu gak berapa lama akhirnya si Vira tertidur. Keesokan harinya, ibu si Vira datang nih ke kamar si Vira. Saat si Vira membuka mata, ibunya bilang, "Syukurlah anak mama udah bangun. Kamu baik-baik aja kan?" Vira mikir tuh, kenapa mamanya bilang gitu? Terus dia nanya, "Emang kenapa, Ma?" Terus ibunya mendekati Vira dan duduk di tempat tidurnya sambil membelai rambutnya si Vira. Ibunya mengajak si Vira untuk berdoa bersama sebelum memulai aktivitas hari ini. Emang keluarga si Vira ini ibadahnya kuat kali. Dan dia juga selalu diajarkan agar selalu taat kepada perintah Allah. Setelah itu ibunya cerita, "Semalam kamu teriak-teriak, Vir. Seperti orang ketakutan. Mama, papa, sama adik kamu sampai terbangun. Tapi kamu gak bisa dibanguni. Padahal mama udah guncang-guncang tubuh kamu. Abis itu papa bacain ayat kursi. Lalu diminumin ke kamu airnya yang sudah didoain. Baru kamu tenang. Emang kamu mimpi apa, Nak?" Vira memandangi wajah ibunya. Rasanya dia ingin menceritakan semua, tapi kalau dia cerita, dia pasti telat. Jadi akhirnya dia cuma bisa tersenyum dan bilang, "Gak apa-apa, Ma. Gak ingat juga mimpinya apa." Tapi memang si Vira ini gak ingat juga sih mimpinya apa, jadi gak bohong juga. Lalu si Vira siap-siap berangkat sekolah. Setelah selesai, dia pamit dan mencium tangan ibunya. Entah kenapa dia ngerasa gak pengen ngelepas tangan ibunya itu. Ibunya si Vira pun ngelihat anaknya seperti ada yang aneh. Lalu pas saat si Vira mau berangkat, ibunya manggil lagi. Ibunya balik lagi ke dalam dan memberikan air yang sudah didoakan kepada si Vira. "Bismillah ya, Nak." Vira melihat tuh wajah ibunya seperti cemas dan khawatir sama anaknya. Singkat cerita, sampailah si Vira di sekolah dan semua murid-murid sedang menunggu bel masuk. Lalu si Vira melihat tuh si Dudung sedang mengobrol sama teman-temannya. Vira langsung menghampiri si Dudung. "Dung, kamu udah ngeliat si Raden?" "Belum, Vir." "Yaudah aku ke kelas duluan ya." Saat si Vira masuk ke kelas, dia melihat kelasnya itu sepi kali, gak ada orang. Tapi tas mereka ada di bangku masing-masing. Karena memang saat itu pelajaran pertama olahraga ya kan. Terus si Vira naruh tas, lalu duduk sambil mengeluarkan baju olahraganya. Tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara nafas seseorang di belakangnya. Vira langsung deg-degan ya kan, bulu kuduknya juga langsung naik. Aku juga jadi merinding. Vira langsung refleks melihat ke belakang. Dia melihat ada si Raden. Kagetlah si Vira. Perasaannya dia melihat tadi kelas gak ada orang. Terus dia masuk lewat mana? Vira langsung berdiri dan mau lari. Tapi saat dia sampai dekat bangku guru, dia lihat lagi tuh ke arah Raden yang melihat dia seperti mau nangis. "Kamu lewat mana tadi? Kamu orang kan? Kamu siapa? Mana Raden?" Katanya gitu. Udah kayak di film-film horor ya kan. "Kamu kemana kemarin?" "Aku sakit, Vir. Mama aku juga sakit. Gak ada yang bisa ke sekolah buat ngasih tahu guru-guru. Aku sakit karena..." Tiba-tiba si Raden ini gak melanjutkan omongannya. "Karena apa? Karena makhluk itu gak menerima semua apa yang aku sajikan." Terus si Raden tiba-tiba membuka bajunya. "Kamu ngapain? Aku teriak nih." "Enggak, aku cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu." Saat dibuka sama si Raden, si Vira kaget. Dia melihat ada 5 garis panjang seperti habis dicakar. "Kamu kenapa?" "Makhluk itu menyakiti aku sama ibu aku, Vir." "Makhluk apa maksud kamu? Macan? Serigala?" Terus si Raden menunduk. Dia bicara pelan, gak bisa terdengar sama si Vira. Yang didengar si Vira ada afnya katanya. Terus si Raden kembali menatap si Vira, menunggu jawaban dia. Makhluk itu minta pindah, Vir. Tingginya sekitar 180 meter, rambutnya panjang, hitam pekat menyentuh tanah, wajahnya abu-abu, tangannya putih pucat, kukunya panjang, dia bertelinga runcing, dan daun telinga kanannya gak ada karena dipenggal. Hidungnya bangir, dan selalu meneteskan darah. Di ubun-ubunnya juga ada bekas paku sedalam 10 cm. Dijelasin tuh rinci sama si Raden. Jadi ini aku gak jelasin secara rinci ya. Sampai yang terakhir bibirnya tiba-tiba lonceng berbunyi. Sehingga membuat apa yang dibilang si Raden gak terdengar sama si Vira. Vira yang tadinya seperti terhipnotis, tiba-tiba tersadar dan langsung keluar kelas. Sambil melihat Raden yang langsung duduk dan menggebrak meja. Karena misinya untuk memindahkan si Kunti itu ke si Vira gagal. Vira sangat bersyukur di situ. Karena gara-gara bel itu dia akhirnya selamat. Sampai di lapangan, dia melihat si Dudung dan teman-teman lainnya sedang berbaris acak.
Vira langsung menghampiri mereka dan mengambil posisi di sebelah si Dudung. Dia melihat si Dudung dengan wajah yang ketakutan. Awalnya si Dudung gak ngeh, sampai akhirnya dia melihat si Raden keluar dari kelas dengan sedikit terhuyung sambil matanya melotot. Vira bicara dengan nada berbisik, menceritakan semua apa yang baru terjadi. Dudung langsung kaget dan gak nyangka, ternyata benar dugaannya tentang si Raden. Lalu si Raden datang mengambil posisi barisan belakang. Vira dan Dudung sama-sama melihat ke arah si Raden yang sedang melihat mereka dengan tatapan kosong. Dia terlihat seperti mengatakan sesuatu, tapi tanpa suara. Vira dan Dudung seperti dipaksa untuk membaca gerakan bibirnya, tapi mereka langsung spontan buang muka. Kamu lihat gerakan bibirnya? Untung aku nggak paham. Aku paham sih, Dung. Maksud kamu, Vir? Tapi Vira nggak menjawab. Bahkan sampai pulang sekolah, Vira terlihat lebih banyak diam. Dia juga mengabaikan tawaran si Dudung untuk pulang bareng. Sesampainya di rumah, setelah mengucapkan salam dengan suara yang lemas, dia melihat ibunya membuka pintu, ibunya tersenyum, dan Vira langsung berjalan ke arah kamarnya. Ibu Vira yang melihat itu langsung mengikuti Vira sambil membawa segelas air. Sesampainya di kamar, Vira duduk di pinggir tempat tidur dan izin ke ibunya kalau dia ingin tidur. Saat ibunya perlahan keluar dan menutup pintu, dia ngerasa ada seperti yang menunggu dia di balik pintu itu. Siapa? Iya, si kuntilanak abu-abu itu. Ternyata saat dia melihat ke arah si Raden, Raden mengatakan ciri-ciri terakhir tentang kuntilanak itu dan membuat si Vira ini membayangkannya. Akhirnya membuat si Vira ini menjadi korban selanjutnya yang diikuti oleh si Mbak Kunti ini. Ya Allah, kasian banget ya si Vira. Tapi tenang guys, kalian gak aku ceritakan detail kok gimana ciri-cirinya. Dan jangan mencari tahu juga ya, biar kita terhindar dari hal-hal yang gak diinginkan. Oke guys, selesai. Itu dia cerita aku kali ini. Bagaimana menurut kalian? Siapa tahu di antara kalian ada orang Bandung dan tahu cerita ini. Silahkan komentar di bawah ya. Makasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalian juga bisa memberikan saran video apa nih yang bagus untuk aku upload selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye.